Untuk letaknya, bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Hari ini saya akan menjelaskan tentang berdirinya Islam di Mongol. Pada 1298 Masehi, Hulagu bersama kurang lebih 200.000 pasukan mengepung Baghdad. Kota tersebut digempur dan dibombardir sedemikian rupa hingga akhirnya pihak khalifah mengutus tokoh bernama Ibnu al-Alqami untuk melakukan jalur perundingan, tetapi Hulagu kan menolaknya. Mongol menyerang kota Baghdad pada 10 Februari 1298. Khalifah beserta 300 pejabat tinggi negara menyerah tanpa syarat. 10 hari kemudian mereka dibunuh, termasuk sebagian besar keluarga khalifah dan penduduk yang tak bersalah. Serangan ke Baghdad yang notabene merupakan pusat kekhalifahan Abbasiyah juga mengakibatkan musnahnya berbagai karya intelektual buah pemikiran para ilmuwan dan filsuf muslim. Selain membantai, pasukan Mongol juga membakar fasilitas belajar, perpustakaan, serta mengamankan berbagai kitab penting kala itu. Kendati merupakan sejarah kelam bagi Islam, tumpasnya Abbasiyah dan beberapa negeri muslim lainnya menjadi pintu masuk penyebaran Islam terhadap bangsa Mongol. Selesai menguasai negeri Islam, bangsa Mongol pun hidup berdampingan dengan penduduk muslim yang kala itu selamat dari peperangan. Bangsa Mongol bergaul dengan penduduk muslim dan mulai berkenalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Hal tersebut menjadi titik awal dianutnya Islam oleh bangsa Mongol. Sebelum mengenal Islam, bangsa Mongol merupakan penganut agama Syamaniyah, yakni kepercayaan menyembah bintang-bintang dan matahari terbit. Adapun nama Tuhan mereka yaitu Tengri, sang langit biru yang kekal. Agama ini merupakan warisan turun-menurun dari nenek moyangnya. Kendati mengakui adanya Tuhan, yakni Tengri, bangsa Mongol tidak terlalu menganggapkannya. Mereka justru memuja arwah-arwah, terutama arwah atau ruh yang dianggap jahat, sebab menurut mereka arwah jahat memiliki kemampuan mendatangkan sebuah bencana. Oleh sebab itu mereka memujanya agar terhindar dari petaka. Namun kepercayaan tersebut luruh setelah mereka melakukan invasi ke hampir seluruh negeri di dunia. Mereka seketika berkenalan dengan ajaran agama lain, salah satunya Islam. Ghazan Khan 1255-1304 adalah seorang raja kekaisaran Mongol yang beralih memeluk Islam. Sebelumnya ia yang telah mengenal beberapa ajaran agama selain Syamaniyah merupakan pengadut Buddha. Setelah menjadi Muslim, menggagalkan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Selain Ghazan Khan, tokoh Mongol lainnya yakni Timur Leng, juga seorang Muslim, kendati berwatak kejam. Leng dikenal pula sebagai orang yang memberi perhatian terhadap perkembangan Islam. Dianutnya Islam oleh raja-raja Mongol tersebut memberi dampak signifikan, yakni diserapnya Islam oleh segenap bangsa mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemimpin bangsa Mongol. Di sini saya mencatat setidaknya ada 9 pemimpin bangsa Mongol. Dan yang pertama yaitu Temujin dengan gelar Genghis Khan. Di sini prestasinya itu Cina dan beberapa negeri Islam lainnya takluk. Terus yang kedua ada Hulagu Khan, yaitu anaknya dari Temujin yang mengalahkan pemerintahan Abbasiyah dan menghancurkan peradaban Islam dunia serta mendirikan kerajaan Irkan. Terus selanjutnya ada Ahmad Agudair yang mati di tangan para pembesar kerajaan lain. Selanjutnya yang keempat ada Mahmud Ghazan. Prestasinya itu Islam mengalami kemenangan besar melawan agama Syamanisme dan peduli terhadap perkembangan peradaban. Terus yang kelima ada Abu Said. Sini tuh dia mengalami kelaparan yang sangat menyedihkan dan angin topan dengan hujan es serta kehancuran kerajaan Ilkhan. Terus yang keenam ada Timur Leng, yaitu si pincang dari timur. Dia ini penakluk pecahan kerajaan Ilkhan sekaligus penguasa Islam terakhir dari keturunan Mongol. Terus yang ketujuh ada Shahrukh, yaitu anaknya dari Timur Leng. Dia ini merupakan raja yang adil dan lemah lembut. Terus yang kedelapan ada anaknya dari Shahrukh, yaitu Ulugh Beg, yang dibunuh oleh anaknya yang haus kekuasaan, yaitu Abu Latif. Dan yang terakhir, kekuasaan dari atau pemimpin bangsa Mongol berakhir di Abu Said, di mana ketika itu ia memerintah dan banyak sekali wilayah yang ditaklukkannya memisahkan diri dan lari huru-hara ke sana sini. Terima kasih, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunduran Islam di Mongol terjadi pada tahun 1885 Masehi. Bahadur Shah, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya.
yang membuat hal tersebut menimbulkan konflik antara Bahadur dengan pihak Inggris. Rakyat yang merasa tertekan berusaha melancarkan pemberontakan dengan menjadikan Bahadur Shah sebagai pimpinan mereka untuk melawan Inggris dalam sebuah pertempuran yang terjadi pada bulan Mei 1857 Masehi. Nah, pihak Inggris itu kembali menghancurkan kekuatan rakyat India yang mereka dihukum secara kejam sebelum diusir dari Delhi. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Maka dari itu, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Semenjak saat itu, umat Islam dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas umat Hindu India. Islam di Mongol mundur karena kerajaan Timur Leng dan keturunannya dibunuh oleh Abu Sa'id. Dan ketika ia memimpin, banyak wilayah yang ia taklukkan memisahkan diri dan banyak huru-hara di sana-sini. Abu Sa'id terbunuh ketika melawan Uzun Hasan, penguasa Apoyunlu. Pada tanggal 3 September 1260, Kutus memimpin pasukannya mengalahkan pasukan Mongol di bawah pimpinan Kitbuka dalam pertempuran yang sangat terkenal yaitu Ain Jalut, di mana pasukan Mongol yang tidak pernah terkalahkan sebelumnya berhasil dihancurkan dengan sangat meyakinkan dan kemudian dipukul mundur dari wilayah Syria. Meninggalnya Genghis Khan yang sudah berumur tua dipaksa untuk memimpin pasukan untuk menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah untuk kesekian kalinya. Namun, ketidakcakapan para pasukannya dan seringnya melakukan mabuk-mabukan yang menyebabkan memperlemah pasukan militernya sendiri. Lalu, ia meninggal dalam perjalanan karena terjatuh dari kuda dan dirahasiakan oleh panglima-panglima setianya sampai musuh berhasil ditaklukkan. Sehingga kekuasaan Mongol diwariskan kepada putra ketiganya yaitu Ogadai Khan. Alasan Genghis Khan menunjuk putra ketiganya untuk meneruskan tahta warisnya itu yaitu karena keahlian yang dimiliki oleh Ogadai Khan dalam bernegosiasi, memimpin negara, dan sifatnya yang tidak sombong tidak seperti kedua kakak-kakaknya. Proses terjadinya invasi di Mongol. Awal permusuhan dan peperangan bangsa Mongol dengan negeri Islam bermulai dari peristiwa tahun 1212 Masehi. Orang-orang Mongol membunuh 3 orang saudagar Bukhara bersama puluhan rombongannya yang tiba di wilayah Mongol. Setelah itu, Genghis Khan mengirim saudagar Mongol untuk membeli barang dagangan di Bukhara. Atas perintah Amir Bukhara Gayur Khan, mereka ditangkap dan dihukum mati. Genghis Khan marah dan merancang penyerbuan ke kerajaan Khawarizmi dan negeri-negeri lainnya di Asia Tengah. Penyerbuan itu baru terlaksana pada tahun 1219 Masehi. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad dan terjadilah pertumpahan darah di sana.